ザ・フキエルユットベート。 Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Teman-teman yang menonton video saya harap semoga kalian itu sehat selalu ya. Nah, tujuan saya membuat video ini, saya ingin membuat sebuah materi. Tapi sebelum itu, saya perkenalan dulu. Nama saya Ruben Siregar, saya adalah mahasiswa musik gereja. Dan hari ini kita akan masuk ke materi sejarah musik. Dan kita bakal bahas salah satu sejarah musik peradaban yang paling tua, yaitu misterius, dan paling estetik, yaitu Mesir kuno. Musiknya bukan cuma buat hiburan, tapi nyatu banget sama budaya, agama, politik. Pokoknya posisi musik dibanding makanan, yaitu musik itu nasi, nggak bisa hidup tanpa itu. Kita akan mulai membahas dari awal peradaban mungkin ya. Mesir itu mulai berhadapan dari sekitar 5000 sebelum Masehi. Mereka terbagi dua. Yang pertama, kerajaan atas hulu Sungai Nil. Kerajaan bawah hilir Sungai Nil. Nanti dua kerajaan ini disatukan dan pusat kesenian mereka banyak berkembang di kota Memphis. Terus sejak tahun 2500 sebelum Masehi, mereka udah bisa bangun para piramida. Kita sekarang bangun rumah aja bisa miring. Mereka bangun piramida lancar tanpa auto CAD. Nah, masa kejayaan Mesir itu, Mesir punya beberapa periode besar. Kerajaan lama 2850 sampai 2160 sebelum Masehi. Kerajaan Madyah 2040 sampai 1650 sebelum Masehi. Kerajaan baru 1550 sampai 1070 sebelum Masehi. Periode akhir atau masa penjajahan 711 sampai 332 sebelum Masehi. Intinya panjang banget fase kejayaan kalau Mesir itu manusia. Mungkin dia kayak atlet yang karirnya 3000 tahun nggak pensiun-pensiun. Nah, prinsip Herodotus. Nah, menurut Herodotus yang sering dianggap saksi sejarah Mesir, orang Mesir cuma boleh memainkan lagu-lagu dalam negeri. Dilarang main lagu negara lain, hukum hak negara lain. Mesir sudah punya di luar ya. Jadi kalau zaman itu kamu atau kalian main lagu luar negeri, mungkin langsung di blacklist sama Firaun. Nah, lagu-lagu Mesir, lagu-lagu ratapan Mesir disebut maneros. Nah, sekarang dikenal sebagai The Linus Hymn Song. Nah, kebayang ya, dari zaman aja udah sedih. Cocok banget kalau dijadiin OST sinetron. Nah, selanjutnya pendapat Lepsius. Lepsius bilang perkembangan musik Mesir sangat dipengaruhi politik dan peradaban masa itu. Bahkan kritik tentang melodi dan syair sudah ada sejak zaman mereka loh. Jadi kalau sekarang kita bilang lagu ini liriknya keras, lagu orang Mesir sudah mulai begitu ribuan tahun lalu, mereka trendsetter. Nah, selanjutnya instrumen musik Mesir ya. Saya akan membahas beberapa instrumen musik Mesir. Nah, ada di sini tuh harp atau harpa, alat musik paling terkenal. Bentuknya tinggi ke atas, sering pakai emas. Dawainya bisa 5, 13, 18 sampai 26. Populernya sejak zaman Ramses III. Dari tahun 1197 sampai 1165 sebelum Masehi. Nah, harpa Mesir ini classy parah bro. Kalau kau bawa main ke kantor gereja, mungkin semua langsung silent. Laira atau lira banyak digambarkan di prasastia, menandakan alat ini populer di istana. Lira ini kayak gitar kecilnya orang Mesir, simple tapi mewah. Nah, selanjutnya Plato dan musik Mesir. Plato pernah bilang,
Mesir menganggap seni musik sebagai kesenian yang tua, dan menurut sejarah kenegaraan Mesir, musik berasal dari raja-raja keturunan dewa seni mereka, yaitu dewa Isis. Nah, jadi musik buat mereka bukan sekadar asik-asikan, tapi sesuatu yang sakral, bahkan keturunan dewa. Kalau di Indonesia mungkin mirip, vibes-nya mungkin itu anugerah Tuhan. Jaga baik-baik. Nah, musik dan agama Mesir pada masa itu mereka belum mengenal harmoni, belum ada interval musikal, jadi musik melodis, satu garis nada aja. Kalau sekarang ada orang nyanyi satu nada doang, dari awal sampai akhir kita bilang flat, tapi di Mesir itu budaya. Kemudian peradaban Yahudi berikutnya memperbaiki banyak paradigma, terutama dalam teori ketuhanan dan moralitas. Nah, selanjutnya musik dan penyembahan berhala. Di masa kejayaan Mesir banyak prasasti menunjukkan musik dipakai di upacara penyembahan berhala ya teman-teman. Bahkan dalam perjanjian lama, Daniel 3 ayat 4-5, musik dipakai untuk memanggil orang menyembah patung. Singkatnya, musik itu powerful banget. Kalau salah dipakai, bisa jadi alat manipulasi massa. Kalau benar, bisa jadi alat ibadah. Nah, jadi musik Mesir kuno bukan sekadar hiburan, tapi fondasi besar bagi perkembangan musik dunia, termasuk musik gereja. Nah, dari instrumen sampai tradisi, semuanya punya pengaruh panjang. Semoga materi ini membantu dan semoga kalian sekarang paham kenapa Mesir itu bukan cuma soal mumi dan piramida, tapi juga musisi-musisi early access. Terima kasih teman-teman sudah menonton penjelasan tentang materi musik gereja saya, sejarah musik tentang Mesir. Semoga teman-teman yang sudah menonton ini sedikit paham tentang perkembangan sejarah musik di Mesir. Terima kasih, saya Ruben Sregar, saya akan menutup. Semoga hari kalian menyenangkan. Bye.